Bagaimana peserta sudah siap? Mohon acungkan jempolnya kalau sudah siap. Baiklah, juri Pak Fakih sudah siap? Nah, baiklah. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. 2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008. 3. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 1. 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999. 5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Peraturan perundang-undangan yang mengandung penjelasan wilayah Indonesia ditunjuk nomor. Waktu habis, silakan dijawab. Bagaimana suaranya tidak kedengaran? Bagaimana juri Pak Irfan? Jawaban yang benar, Pak? Salah. Jawabannya salah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Wilayah laut yang ditetapkan berdasarkan pada isi dari Traktat Multilateral di Montego Bay pada tahun 1982. Salah satu isinya adalah waktu habis, silakan dijawab. C. Bersebelahan merupakan wilayah 15 mil di luar laut teritorial. Jawabannya C. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Sularso? Silakan. Salah, yang betul E. Jawabannya tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Bianca adalah seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius sanguinis. Ia lahir di negara B yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa A, dianggap sebagai warga negara A, tetapi B juga menganggapnya sebagai warga negaranya karena ia lahir di negara B. Dengan kondisi yang demikian, muncullah masalah kewarganegaraan yang disebut. Waktu habis, silakan dijawab. B. Bipatrid. Bagaimana jawaban yang tepat, Pak Fakih? Betul. Jawabannya benar. Kita lanjut ke Bisa, soal yang bismillah. keempat. Pancasila ditetapkan secara yuridis formal menjadi Tahu, dasar filsafat negara Indonesia dengan ketetapan MPR nomor waktu habis, silahkan dijawab. D. Bagaimana jawaban yang tepat, Pak Irfan? Salah. Yang betul B. Jawabannya tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Faktor objektif yang mendukung kelahiran identitas nasional adalah waktu habis, silakan dijawab. B. Historis. Bagaimana jawabannya yang benar, Pak Sularso? Salah, yang betul A. Geografis. Jawabannya salah. Kita lanjut ke soal yang keenam. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan waktu habis, silakan dijawab. E. Bagaimana Pak Fakih jawabannya benar? Jawaban betul E. Jawaban benar. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Berdasarkan pada pasal 24A ayat 3 bahwa penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh ... dan disetujui Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
C. Komisi Yudisial. Bagaimana Pak Irfan? Jawaban yang benar, Pak? Betul. Jawabannya benar. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam sejarahnya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama kali adalah waktu habis, silakan dijawab. A. Dr. Anwar Usman, SHMH. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Suharso? Salah, yang betul E. Jawabannya tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kedudukan Pancasila adalah sebagai waktu habis, silahkan dijawab. B. Pandangan hidup bangsa. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Fakih? Jawaban keliru, yang betul C. Jawabannya kurang tepat. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain karena Pancasila berkedudukan sebagai waktu habis, silakan dijawab. A. Pandangan hidup bangsa. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Irfan? Salah. Yang betul B. Baiklah, soal nomor 10 tadi mengakhiri sesi kita pada hari ini. Silakan teman-teman untuk menekan tombol leave dan meninggalkan break room. Terima kasih. Mohon info live streamingnya di YouTube, host. URL-nya. Mute Yan, ke mute. Oh iya. Nah ini kebetulan yang di live stream malah nggak nampak yang di sini, yang di break room. Sepertinya nggak nggak bisa apa-apa. Pak yang di Zoom. Mungkin Nggak telat apa-apa, Pak nggak uploadnya. Ya, nggak apa-apa. Aman deh. Pak Irfan Sekarang itu unmute. Pak Irfan, Sebentar lagi paket soal 2 ya, Pak ya? Siap. paket Betul, Pak. soal Siap. 2. Siap. Grup selanjutnya siapa? Tim Arunika. Arunika. Aronika. Satu orang lagi ya? Belum masuk. Satu orang lagi. Oke, semua udah siap dari peserta? Udah siap. Jadi saya ambil alih sebentar Pak ya, Bapak Dewan Juri yang terhormat. Jadi di sini berbeda dengan sesi babak sebelumnya semifinal. Jadi kita di sini sesi tunggalnya soal akan dibacakan tetap 1 kali dan langsung ditampilkan. Namun durasi waktu untuk berdiskusi diberi waktu 7 detik. Ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Jadi soal dibacakan 1 kali dan mohon langsung diperhatikan dan langsung ditampilkan di layar dan diberi waktu 7 detik untuk berdiskusi. Dan ketika waktu habis teman-teman wajib menjawab. Apabila tidak menjawab kita kasih nilai 0. Oke? Silahkan teman-teman. Kepada protokol silahkan. Terima kasih Bung Farhan. Kita lanjut. Bagaimana teman-teman dari Arunika sudah siap? Jika sudah siap, angkat jempolnya. Baik. Para Dewan Juri yang terhormat, sudah siap Pak Sularso? Baik. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, sesi tunggal. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Pancasila bersifat subjektif, artinya
Waktu habis, silakan dijawab. B. Maaf, B atau D? Iya, B. B. Bebek. Bagaimana Pak Sularso jawaban yang benar, Pak? Salah, yang betul D. Delta. Jawabannya salah, kita lanjut ke soal yang kedua. Kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya serta melahirkan tekad untuk mewujudkannya merupakan penegasan bahwa Pancasila itu merupakan waktu habis, silakan dijawab. A. Bagaimana Pak Fakih jawaban yang benar, Pak? Jawabannya kurang tepat, yang betul C. Jawabannya salah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari desentralisasi adalah waktu habis, silakan dijawab. C. Bagaimana Pak Irfan jawaban yang benar, Pak? Betul. C. Benar, kita lanjut ke soal yang keempat. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah waktu habis, silakan dijawab. E. Bagaimana juri Pak Sularso? Salah, yang betul C. Jawabannya salah, kita lanjut ke soal yang kelima. Dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu waktu habis, silakan dijawab. C. Cicak. Bagaimana Pak Fakih? Jawabannya kurang tepat, yang betul B. Jawabannya kurang tepat. Kita lanjut ke soal yang keenam. Sesuai dengan pasal 24B ayat 2, seorang anggota Komisi Yudisial harus waktu habis, silahkan dijawab. A. Bagaimana Pak Irfan jawaban yang benar, Pak? Betul. Benar, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa adalah konsep kesatuan. Waktu habis, silakan dijawab. C. D. Bagaimana jawabannya? D. Bagaimana Pak Sularso jawaban yang benar, Pak? Mohon maaf, tadi sudah menjawab C. Ya, jawaban pertama tadi C. Betul ya? Tadi. Kita konfirmasi. Iya, Pak. Betul tadi. Baik, Ya, terus tidak bisa mengganti jawaban, teman-teman. tidak bisa mengganti jawaban. Salah. Yang betul D. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ke-8. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota MPR saat ini berjumlah sebanyak waktu habis, silakan dijawab. C. Cicak. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Fakih?
Jawaban yang tepat C. Betul. Benar, kita lanjut ke soal yang ke-9. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut D. Dadu. bagaimana jawabannya Pak Irfan? Betul. D. Delta. Benar sekali, kita masuk ke soal yang terakhir. Perhatikan hal-hal berikut. Kesehatan, moneter, penataan ruang, pendidikan, pertahanan. Urusan-urusan pemerintahan pusat ditunjukkan nomor. Waktu habis, silahkan dijawab. E. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Sularso? Salah, yang betul C. Baiklah, soal Cita. terakhir mengakhiri sesi tunggal kali ini. Terima kasih telah bermain dalam sesi tunggal. Silakan teman-teman untuk mengklik tombol leave dan meninggalkan break room. Mbak Vina, silahkan leave, tekan tombol biru, ada leave break room. Oke. Jadi kita ke tim ketiga, Pak ya. Ke timnya ondel-ondel. Kita ke tim ondel-ondel, habis itu baru yang terakhir ini kru. Paket 3. Selamat datang dari tim ondel-ondel. Sudah hadir semua, silakan Bung Farhan untuk memberikan instruksi. Oke, baiklah teman-teman. Mohon maaf Dewan Juri, saya ambil alih sebentar. Jadi di sini berbeda lagi seperti babak sebelumnya, babak semifinal. Jadi di final ini tetap sama, di bagian soal akan dibacakan tetap sama 1 kali dan langsung ditampilkan. Namun untuk waktu berdiskusi disingkat menjadi 7 detik. Disingkat menjadi 7 detik. Oke. Jadi teman-teman harap untuk diperhatikan, soal akan dibacakan 1 kali dan langsung ditampilkan. Dan akan diberi waktu 7 detik untuk berdiskusi. Setelah waktu habis, maka kalau apabila tidak jawab, maka otomatis dianggap skip ataupun skor 0 poin. Ya. Jadi langsung dijawab setelah 7 detik. Oke, kembali ke protokol. Terima kasih Bung Farhan atas instruksinya. Bagaimana teman-teman dari ondel-ondel, sudah siap? Siap. Jika sudah siap, kita langsung saja soal yang pertama. Menteri Penerangan pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah? Nggak tahu, coba jawab aja. Coba jawab aja. Ya, jadi jawabannya adalah C. Bagaimana Pak Irfan, jawaban yang benar Pak? Ya, betul. C. Benar, kita lanjut ke soal yang kedua. Badan Keamanan Rakyat dibentuk dalam sidang ketiga PPKI pada tanggal 22, Dadu. Bagaimana jawaban yang benar Pak Sularso? Jawaban yang benar D. Benar, kita lanjut ke soal yang ketiga. Antara Trigatra, Pancagatra, dan Antargatra terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan waktu habis, silakan dijawab. Ya, jadi jawabannya adalah E. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Faki? Jawabannya tepat. Benar, kita lanjut ke soal yang keempat.
Sistem pemerintahan di Indonesia memiliki pokok-pokok kunci pemerintahan. Salah satu pokok kunci sebelum diamandemen adalah waktu habis, silakan dijawab. Ya, jadi jawabannya adalah A. Bagaimana Pak Irfan, jawaban yang benar Pak? Salah. Jawaban yang benar E. Kita lanjut ke soal yang kelima. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah B. B. Ganti undang-undang. bagaimana Pak Sularso, jawaban yang benar Pak? Jawaban yang benar D. Ketetapan MPR. Jawabannya salah. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, yang mencakup tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari negara Republik Indonesia adalah B. bagaimana Pak Fakih, jawaban yang benar Pak? Jawaban kurang tepat, yang betul sih. Jawabannya tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Terdapat beberapa asas dalam demokrasi konstitusional di bawah ini, kecuali Jawabannya adalah A. bagaimana Pak Irfan, jawaban yang tepat Pak? Salah. Yang tepat D. Yang tepat adalah D. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Adanya sistem jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal Jadi jawabannya adalah C. bagaimana Pak Sularso, jawaban yang benar Pak? Suaranya Pak, di-mute. Jawabannya kurang jelas. Apa tadi? C. Cicak ya? Salah. Yang betul delta. D. Jawabannya tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Komisi Nasional atau Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangannya dan pemanggilan saksi untuk dimintai kesaksiannya, serta kepada saksi untuk diminta penyerahan bukti yang diperlukan. Hal tersebut yang dimiliki Komnas HAM, yaitu Jawabannya A. bagaimana Pak Irfan? Jawaban yang benar Pak? Salah. Yang benar E. Jawabannya salah. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Gagasan untuk mempersatukan Indonesia mulai dari adanya peristiwa Jawabannya A. Bagaimana Pak Fakih, jawaban yang benar Pak? Jawaban betul. Selamat kepada tim ondel-ondel telah memainkan sesi babak pertama. Silahkan teman-teman untuk meninggalkan break room dan menekan tombol leave. Silakan Susan untuk ke paket soal yang keempat. Bung Farhan, Bung Ketua. Ya, gimana Pak? Pak Yaya, WIB atau CST? WIB Pak. Waktu Baik. Indonesia Barat. Jam 3 berarti. Sip. Saya invite yang Unicrew ya. Ya, silakan Yan.
Selamat datang dari teman-teman Unikru. Silakan Bung Farhan untuk memberikan instruksi selanjutnya. Oke, baiklah. Terima kasih, Mbak Febria. Mohon maaf, Pak. Saya ambil alih sebentar. Jadi, berbeda dengan sebelumnya ya, teman-teman. Dengan semifinal. Jadi, ini adalah kejutan teman-teman. Bahwa soal tetap dibacakan satu kali dan langsung ditampilkan. Hanya saja waktu untuk berdiskusi dan menjawab itu 7 detik. Jadi, apabila dalam waktu 7 detik teman-teman nanti nggak bisa menjawab, maka nilainya 0, seperti biasa. Ya, jadi mohon diperhatikan pembacaan soal dari protokol. Silakan Mbak Tiara. Baiklah, jika teman-teman sudah siap, tolong acungkan jempolnya. Juri juga sepertinya sudah siap ya. Permisi sebentar, Kak. Silakan. Saya Oh iya, Alvira belum kelihatan ya. Kak, sebentar. Gimana? Oke, Kak, bisa dilanjut. Maaf, tadi ada kendala. Teman-teman Unikru udah siap, tolong semua acungkan jempolnya. Oke, jika sudah siap, kita akan memulai sesi tunggal. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Seorang anak yang memiliki orang tua dari negara China, namun dia lahir di USA, maka anak yang lahir tersebut menjadi warga negara USA. Berdasarkan dari penentuan kewarganegaraan, maka negara USA menganut asas C. Ius sanguinis. Bagaimana Pak Irfan jawaban yang benar, Pak? Salah. Yang benar A. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bangsa Indonesia tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadap wilayah daratan negara lain, tetapi dapat memanfaatkan perairan atau lautan seluas mungkin, yaitu titik-titik mil laut apabila tidak berhadapan dengan negara lain. B. 200 mil. Dijawab. B. Bagaimana Pak Sularso jawaban yang benar, Pak? Jawaban yang betul B, benar, 200 mil. Jawaban benar. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pokok pikiran dari sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah waktu habis, silakan dijawab. Jawabannya B. Menjunjung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Bagaimana B. Pak Fakih? Jawaban yang tepat, Pak? Jawaban yang tepat D. Keliru. Kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan beberapa hal berikut. 1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Keuangan dan administratif. 3. Mengajukan rancangan undang-undang. 4. Menyampaikan usul dan pendapat. 5. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang tidak termasuk hak dari seorang anggota MPR ditunjukkan nomor. Jawabannya E. 2 dan 5. Bagaimana Pak Irfan jawaban yang tepat, Pak? Salah. Yang benar C. Jawaban salah. Kita lanjut ke soal yang kelima. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang melakukan hal-hal berikut. Waktu habis, silakan dijawab. A. Bagaimana Pak Sularso jawaban yang benar, Pak? Salah, yang betul C. Jawaban salah. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Dalam ketetapan MPR nomor 4, garis miring MPR, garis miring 1999, ditegaskan tentang konsep pemerintahan yang baik. Berikut yang tidak termasuk dalam konsep tersebut adalah
Waktu habis, silahkan dijawab. B. Bagaimana jawaban yang tepat, Pak Fakih? Jawabannya kurang tepat, yang betul E. Jawaban kurang tepat. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan tersebut merupakan bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal. B. 27 ayat 3. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Irfan? Silakan. Salah. Yang benar C. Jawaban tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Kekuasaan di Indonesia terbagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman adalah waktu habis, silakan dijawab. B. Bagaimana jawaban yang tepat, Pak Sularso? Silakan. Salah, yang betul E. Jawaban tidak tepat. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Dua pilar yang mendukung kemajemukan di Indonesia adalah waktu habis, silakan dijawab. D. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Fakih? Jawaban kurang tepat, yang betul B. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal ke-10. Pancasila dimaksudkan sebagai sistem filsafat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga Pancasila seharusnya berfungsi sebagai acuan dalam waktu habis, silakan dijawab. D. Benar kok sih C. Bagaimana jawaban yang benar, Pak Irfan? D. Salah. Yang benar A. Jawaban terakhir ini menutup sesi tunggal kali ini. Terima kasih teman-teman telah bermain dan silahkan menekan tombol leave untuk meninggalkan break room. Gila, kalau dilihat Pak ya memang tantangannya susah sekali di sini Pak. Banyak yang salah. Terus mereka tadi ada yang buru-buru karena mikir lagi. Bentar. Ada yang belum keluar. Meninggalkan Oh ya, silakan. break room dengan mencet Ada tombol biru di situ, leave. leave room. Astelita, silakan apa? Astelita, silakan. Ada tombol biru di sudut kanan bawah, leave room, leave break room. Astelita. Apa kita langsung saja keluar semua dari break room? Atau ada diskusi lagi? Enggak. Gimana Pak Juri? Boleh. Oke, siap. Pak Fakih di mana? Ya, bentar, udah dimasukin belum? Atau dia leave Zoom? Masih belum. Ini udah. Gimana Pak Fakih? Silakan. Ya. Para juri. Terkait dengan yang disampaikan ondel-ondel ini sedang diklarifikasi ke pembuat soal. Terus yang kedua, untuk babak rebutan itu kan ada 20 soal. Sementara yang kita baca baru 10 soal. Itu bagaimana? Itu tadi baru 10 soal, totalnya 20 soal. Pak Yai bisa dicek itu. Makanya saya dari tadi stop, tolong di stop, dibaca. Pesannya itu masih kurang 10 soal. Untuk rebutan kita emang 10 soal sih Pak awalnya kalau rebutan. Kalau benar salah yang 20. Nah, cuman masalahnya awalnya tadi tuh kita kan mau milih paket kan, atau paket 1 atau 2, pakai sistem polling. Cuman karena menghemat waktu juga, terus juga mekanismenya ntar takut gimana kan, peserta dan juri yang polling, nanti hasilnya pakai paket berapa, awalnya pengen kayak gitu.
Cuman karena tadi waktu sudah berjalan, terus ada kita juga sudah terdesak apa tadi, jadi langsung aja kita pilih paket 1 tadi Pak. Tapi secara jumlah udah pas 10 soal. Untuk rebutan, benar salah benar 20 tadi. Jadi Ini kalau seperti ini gimana yang masalah ondel-ondel mau kita pendingkan atau bagaimana? Mungkin dipendingkan Pak, apa kita kasih jawaban terbaik lah untuk teman-teman semua kali ya. Apa seperti mana lah dari Bapak-bapak juri, Dewan Juri, Pak Sularso, Pak Irfan, Pak Fakih, pendapatnya. Kita ya bisa ngikut juga sih. Mungkin nanti mungkin sebelum mulai debat kalau misalnya udah ada kabar atau sebisa mungkin sebelum pengumuman atau sebelum acara ini selesai kali Pak ya, supaya teman-teman lainnya bisa diumumin gitu. Misalkan ada perubahan poin kan, dan poinnya cukup drastis nih Pak kalau dilihat tadi 15 kalau benar, terus kalau salah -1 gitu. Oh iya Pak, sama satu lagi, nanti kita sesi debatnya break room lagi seperti ini. Nanti di break room itu untuk dua peserta, 2 regu, dari regu